Pagi ini minumnya bukan jahe yang diparut ya, tapi jahe Kraton yang sasetan. Jadi per sasetnya ini 2.200, beli online ya, kalau di warung ya 2,5 ya. Ini bunda beli 10. Terus itu ada jahe tobruk cap gajah, itu ada beras kencur dan kunyit campur asam ya, campur gula merah. Terus ini 1.000-an semua kecuali tahu berontak 1.500. Terus itu ada pelasan tongkol bumbu rujak, harganya 2,5, beli 2 5.000. Terus itu dadar jagungnya 1.000-an, jadi ini 7.000. Itu ada lupis yang hijau-hijau, itu bahannya dari tepung beras campur tepung terigu ya, rasanya itu enak, gurih. Itu kalau di sini namanya beda dengan di tempat lain ya. Kalau di sini namanya ewul campur lupis, ini harganya 4.000. Ini bunda habis belanja di Indomaret. Indomaretnya ini depannya Masjid Al-Falah Man 2 Malang. Suasananya seperti ini ya kalau hari Sabtu. Jadi kalau hari Senin sampai Jumat itu rame, kalau di atas setengah 7 itu masih rame, karena ini hari Sabtu ya, makanya nggak kelihatan anak sekolah ya. Karena ini hampir jam 7 ya, mungkin sudah sampai di tempatnya ya. Jadi untuk PNS selain guru dan selain pegawai rumah sakit, ini hari Sabtu biasanya libur. Tapi untuk guru dan pegawai rumah sakit ya masih tetap masuk ya. Ini hampir jam 7, jam 6.47 ya, suasananya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Ibu Maimunah yang menanyakan, sulit buang air besar itu penyebabnya apa kalau dari sisi akhlak. Jadi kalau sering mengalami seperti itu ya, kalau menurut mereka para dokter katanya kurang serat ya. Kalau sudah setiap harinya makan buah sayur kok masih seperti itu ya, berarti kan bukan kurang serat ya. Jadi kalau sampai 2 hari sekali, 3 hari sekali ya, kalau itu terus menerus dilakukan, sifat seperti itu ya akan terus mengalami sulit buang air besar. Sifat apakah itu? Jadi sebenarnya gini ya, biasanya orang-orang yang sulit buang air besar itu kalau ada persoalan dalam rumah tangga itu biasanya orangnya tuh jarang sekali merenung dan memahami. Jadi kalau ada persoalan masuk tuh lah langsung dikonter langsung. Nah, walaupun tidak emosi ya, orangnya yang nggak emosi, tapi kalau ada persoalan tuh langsung. Pokoknya kalau nggak cocok tuh langsung dijawab. Nah, nggak dipikirin dulu enaknya kayak gimana. Jadi kalau nggak enak itu ya langsung konfirmasi. Jadi untuk Ibu Maimunah, kalau pingin buang air besarnya tuh lancar ya, tolong kalau ada persoalan itu jangan langsung dikonter langsung Bu ya. Jadi kalau ada persoalan masuk itu harus dipikirkan dulu enaknya gimana ya, seperti itu ya. Caranya mudah kok, kalau sudah nggak melakukan seperti itu yang insya-Allah akan lancar BAB-nya. Jadi mulai sekarang belajar dengerin omongan orang, itu saran dari saya ya untuk Ibu Maimunah. Ibu Maimunah ini termasuk masih family dengan bunda ya. Jadi ayahnya Ibu Maimunah ini misanan saya. Jadi untuk Ibu Maimunah, jadi tolong dengerin dulu
difikirkan, jangan langsung dijawab ya Bu ya. Jadi kalau sehari-hari seperti itu ya akan selamanya mengalami sulit buang air besar. Jadi mulai sekarang belajar dengerin omongan orang. Jadi jangan langsung dijawab kalau memang nggak cocok. Ya setidaknya untuk pencegahan agar tidak terjadi hal serupa ya, sifat nggak mau dengar nasihat orang itu harus ditinggalkan. Ya mulai sekarang harus didengarkan nasihat orang. Jadi kalau nggak cocok jangan langsung dikonter langsung ya Bu ya, difikirkan dulu enaknya gimana. Jadi mulai sekarang belajar dengerin nasihat dari siapapun. Untuk Ibu Rosita yang menanyakan lututnya senut-senut, sering kambuh, terus yang kedua kolesterolnya tinggi, terus yang ketiga sudah 3 tahun ibu saya gatal di kepala dan telinga sampai rambut, dan telinga baunya nggak enak, warna merah dan keluar air. Jadi untuk Ibu Rosita mengenai lututnya yang sering senut-senut itu ya, pokoknya kalau punya keinginan jangan ngotot ya Bu ya. Kalau sudah tidak ngotot lagi, insya Allah senut-senutnya itu hilang. Mengenai kolesterol tinggi, sulit normal, ya ini biasanya kalau dalam keseharian di keluarga ini biasanya orangnya itu kaku, keras kepala. Jadi kalau sama anak-anak, sama saudara, sama mertua, sama orang tua, sama suami, jangan kaku lagi ya Bu ya. Insya Allah kalau sudah tidak kaku lagi nanti kolesterolnya normal kembali. Mengenai yang di leher itu karena sering jengkel ya Bu ya, pokoknya kalau sudah nggak jengkel insya Allah lehernya nggak kaku lagi. Mengenai gatal di kepala sampai rambut, terus telinga keluar bau nggak enak, warna merah, itu karena memang, sebelumnya saya mohon maaf ya, ini jangan dianggap aib ya, ini ilmu yang harus kita pelajari. Jadi saya tidak menganggap ini aib, tapi ini ilmu. Kalau sampai kepala gatal, sampai rambut keluar bau nggak enak, jadi kepalanya ini gatal, telinga juga gatal, rambutnya juga bau nggak enak, jadi ada cairan yang keluar warna merah, ini berarti ada hubungannya. Orangnya itu biasanya senangnya tuh berpikir sendiri, jadi kalau ada masalah itu dipikirin terus, itu sehingga sampai ada nasihat orang lain pun nggak digubris lah istilahnya. Jadi saking seriusnya mikir itu, kalau ada orang nasihat itu nggak digubris dan cenderung emosional biasanya orangnya. Jadi kalau telinga keluar air biasanya kalau dinasihati gampang tersinggung dan emosional. Mengenai gatal di kepala itu berarti berpikir terlalu berat. Jadi solusinya ya jangan berpikir terlalu berat. Terus yang kedua, jangan gampang tersinggung dalam menghadapi kata-kata siapapun, entah itu anak atau suami atau saudara. Ya insya Allah kalau nggak gampang tersinggung, terus kalau berpikir yang sedang-sedang saja, nggak terlalu berat, insya Allah telinganya bisa sehat kembali. Jadi saya selama ini di video saya memang selalu mengajak umat untuk tunduk patuh pada Allah, sujud pada Allah. Jadi bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, tapi akhlak memang harus diperhatikan juga. Jadi kalau akhlaknya baik, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini namanya Jalan Panjaitan. Di depan Bunda itu ada hotel Ratu Boarding, jadi tempat tinggal Bunda ini dekat dengan hotel ya. Jadi keluar dari gang itu ya sudah kelihatan hotelnya. Inilah suasananya kalau hari Minggu seperti ini ya. Kalau hari-hari kerja itu sangat ramai, banyak anak sekolah di sini, jadi sangat sulit nyebrang. Kalau di atas jam 7 nah itu mulai sepi.